Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kapita Selekta Perkembangan. Kelompok kami akan membahas mengenai digital native. Sebelum membahas digital native lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Irma Suryani Sulaiman, Firawati Fasrin, dan Sarninda. Kelompok kami akan membahas mengenai apa sih itu digital native. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai digital native, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya digital native. Konsep digital native ini pertama kali diperkenalkan oleh Mark Prensky pada tahun 2001 dalam karyanya yang berjudul Digital Native, Digital Immigrants. Nah, digital native ini mengacu pada individu yang sejak lahir telah tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan teknologi digital. Individu tersebut telah terbiasa menggunakan internet, komputer, serta perangkat digital lainnya yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pandangan yang dikemukakan oleh Prensky, digital native adalah individu yang lahir setelah teknologi digital mulai diadopsi secara luas, yakni setelah tahun 1980-an. Kemudian istilah ini tidak terbatas pada satu generasi tertentu, melainkan menggambarkan kelompok individu yang telah terbiasa dengan interaksi digital sejak usia dini. Kemudian Sabda dan kawan-kawan tahun 2015 mengatakan bahwa anak-anak yang tergolong sebagai digital native telah beradaptasi dengan teknologi sejak dini. Kemudian Prensky bahkan mengemukakan bahwa paparan teknologi yang intens sejak usia dini dapat mempengaruhi perkembangan otak individu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Individu juga ini terbiasa melakukan banyak tugas dalam satu waktu, seperti mengerjakan tugas sekolah sambil mendengarkan musik atau berkomunikasi melalui media sosial. Pembahasan berikutnya masuk pada karakteristik digital native. Menurut Prensky tahun 2001, digital native adalah individu atau generasi yang sejak lahir telah terbiasa dengan teknologi digital seperti komputer, internet, dan perangkat elektronik lainnya. Prensky juga mengidentifikasi ada beberapa karakteristik utama dari digital native. Yang pertama, generasi ini lahir pada tahun 1980. Terutama individu yang tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan teknologi digital. Karakteristik yang kedua yaitu terbiasa dengan teknologi sejak dini. Individu pada generasi ini telah berinteraksi dengan perangkat digital sejak usia dini, sehingga lebih cepat memahami konsep dan penggunaannya. Karakteristik yang ketiga itu cepat dalam menerima informasi. Generasi digital native terbiasa menerima informasi dengan cepat melalui berbagai media digital, seperti internet, media sosial, dan teknologi yang berbasis jaringan. Kemudian karakteristik yang keempat itu terampil dalam multitasking. Individu mampu melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan, misalnya mendengarkan musik sambil belajar atau menonton video sambil mengerjakan tugas. Kemudian yang kelima itu lebih menyukai tampilan visual. Nah, individu pada generasi ini lebih mudah memahami informasi dalam bentuk visual, seperti gambar, video, atau infografik dibandingkan dengan teks panjang. Kemudian karakteristik yang keenam itu menyukai akses non-linear.
Nah, generasi digital native ini lebih nyaman dengan sistem yang tidak berurutan atau bersifat acak, seperti penggunaan hypertext di internet dibandingkan metode pembelajaran yang linear. Kemudian yang ketujuh itu terhubung dengan jaringan digital. Individu pada generasi ini terbiasa dalam ekosistem digital yang selalu terhubung melalui media sosial, forum daring, dan aplikasi komunikasi lainnya. Kemudian karakteristik yang terakhir, cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, pada generasi ini lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Selanjutnya, kita masuk pada dampak dari digital native. Digital native sendiri memiliki dampak negatif dan positif. Adapun dampak negatif dari digital native yaitu yang pertama dapat merugikan kesehatan karena penggunaan layar yang terlalu lama akan membuat mata menjadi lelah dan sakit. Yang kedua, mengalami kecanduan. Hal ini terjadi karena terlalu sering menggunakan handphone tanpa ada batas waktu. Yang ketiga, mempengaruhi pandangan dan pola pikir anak, terutama jika anak tersebut sering mengakses konten-konten ataupun berita negatif. Yang keempat, dapat mengganggu psikologis dan perilaku anak seperti lebih suka menyendiri dan tidak peduli apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ada dampak positif dari digital native. Menurut Herlina dan kawan-kawan tahun 2018, Gawai juga membawa dampak positif bagi anak. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi, karena dengan adanya penggunaan Gawai tersebut dapat melancarkan komunikasi jarak jauh antara anak mungkin dengan keluarga. Yang kedua, ada menambah pengetahuan dan dapat diterapkan dengan mengunggah informasi yang lebih bermanfaat sesuai dengan usia anak. Yang ketiga yaitu menambah teman di jaring sosial karena dapat memperluas hubungan interaksi sosialnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menambah kreativitas untuk berkarya dan membuat tulisan serta metode pengajaran baru. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai peran digital native dalam masyarakat. Kelompok kami telah merangkum dan membaginya menjadi dua. Peran digital native dalam masyarakat dapat diperoleh dalam berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dunia pendidikan. Dunia pendidikan dalam digital native menjelaskan tentang cara pembelajaran secara fundamental. Para pelajar dan mahasiswa yang tumbuh dengan teknologi digital memiliki karakteristik belajar yang berbeda. Di antaranya itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam digital native mengacu pada pendekatan yang dirancang khusus untuk generasi yang sejak lahir telah terbiasa dengan teknologi digital. Menurut Wahyudin dan Sahari 2020, metode pembelajaran ini memiliki karakteristik, di antaranya itu ada pembelajaran berbasis teknologi digital. Pembelajaran dalam era digital native memanfaatkan berbagai perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan smartphone sebagai alat utama dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada integrasi multimedia dan interaktivitas. Penggunaan multimedia seperti video, animasi, simulasi, dan infografis meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga itu ada blended learning. Blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Yang keempat, ada pembelajaran kolaboratif online, di mana teknologi digital mendukung pembelajaran kolaboratif melalui berbagai platform seperti forum diskusi, proyek berbasis tim, serta kerjasama dalam lingkungan digital. Yang kelima itu ada evaluasi berbasis digital, di mana evaluasi dalam pembelajaran digital native dilakukan melalui metode digital seperti kuis online, ujian berbasis komputer, serta portofolio digital. Kemudian ada kompetensi pendidik. Memahami karakteristik peserta didik yang tumbuh di era digital sangat penting bagi pendidik. Generasi ini cenderung lebih cepat dalam mengakses informasi dan memiliki preferensi terhadap pembelajaran yang visual dan interaktif. Dengan pemahaman tersebut, pendidik seyogyanya mempunyai kompetensi yang harus ditingkatkan seperti peningkatan literasi digital guru. Literasi digital mencakup kemampuan pendidik dalam mencari, memilih, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang relevan untuk pembelajaran.
Hal ini penting agar guru dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pengajaran. Yang kedua itu ada kemampuan mengintegrasi teknologi. Pendidik dituntut untuk mampu menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Yang ketiga itu ada adaptasi metode pengajaran. Guru perlu menyesuaikan strategi dan pendekatan pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan generasi digital native pada saat ini. Yang keempat itu ada pemahaman karakteristik digital native. Memahami karakteristik peserta didik yang tumbuh di era digital sangat penting bagi pendidik. Generasi ini cenderung lebih cepat dalam mengakses informasi dan memiliki preferensi terhadap pembelajaran yang visual dan interaktif. Dengan pemahaman ini, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang kelima itu ada pengembangan konten digital. Kemampuan untuk menciptakan dan mengelola konten pembelajaran digital menjadi kompetensi esensial bagi pendidik. Hal ini mencakup pembuatan presentasi interaktif, video pembelajaran, dan modul daring. Selanjutnya itu ada karakteristik digital native dalam konteks pendidikan, di mana ada beberapa karakteristik utama digital native ini. Yang pertama itu ada kemampuan alamiah dalam menggunakan teknologi digital, di mana sejak usia dini digital native telah terbiasa dengan berbagai perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan tablet. Kemampuan ini membuat mereka cepat beradaptasi. Yang kedua itu ada kecenderungan multitasking dalam proses pembelajaran. Digital native sering melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan seperti mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas atau berkomunikasi melalui media sosial saat belajar. Yang ketiga itu ada preferensi terhadap teks digital dibanding teks cetak. Generasi ini lebih nyaman membaca e-book dibanding membaca buku cetak. Yang keempat itu ada preferensi pada pembelajaran visual interaktif. Digital native lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan elemen visual gambar, video, atau grafik. Yang kelima itu ada kebutuhan akan umpan balik instan dalam belajar. Terbiasa dengan kecepatan informasi di era digital, digital native ini mengharapkan respon dan umpan balik yang cepat dalam proses pembelajaran. Individu menghargai sistem evaluasi yang memberikan penilaian segera, memungkinkan mereka untuk mengetahui hasil dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pengoptimalan potensi digital native. Yang kami rangkum itu ada 3. Yang pertama, pengembangan berpikir kritis dan analitis, di mana kemampuan berpikir kritis membantu digital native dan dalam menyaring informasi secara objektif dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Menurut penelitian Kurniawati, Hadian, dan Faiz pada tahun 2022, digital native perlu memahami masalah secara mendalam dan membangun pola pikir bernalar kritis agar tidak sekedar mengikuti opini yang berkembang. Ada beberapa strategi pengembangan berpikir kritis. Di antaranya itu, digital native perlu meningkatkan keterampilan fact-checking atau mengecek sumber berita, memahami bias media, dan mengidentifikasi hoax. Yang selanjutnya itu ada pemahaman algoritma dan filter bubble, di mana individu sangat perlu memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja agar tidak terjebak dalam sudut pandang yang terbatas. Selanjutnya ada penggunaan sumber yang resmi, di mana individu perlu mengandalkan jurnal akademik, situs berita terpercaya, dan sumber yang telah diverifikasi, yaitu keseimbangan digital dan dunia nyata. Tarkel 2011 dalam Alone Together menyoroti pentingnya keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata agar tetap terhubung secara sosial dan menjaga kesejahteraan mental, di mana adanya digital well-being practice. Digital well-being practice ini ada di antaranya itu kesadaran digital, di mana individu perlu memahami dampak teknologi terhadap emosi, produktivitas, dan hubungan sosial. Yang kedua itu menetapkan batasan teknologi. Individu perlu menghindari penggunaan perangkat sebelum tidur dan membatasi waktu di media sosial. Selanjutnya itu ada menggunakan teknologi secara sadar, di mana kita perlu memanfaatkan fitur screen time dan pengingat untuk jeda digital. Selanjutnya itu ada manajemen waktu efisien efektif. Yang pertama, teknik
teknik namanya Pomodoro, di mana fokus bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Yang kedua itu time blocking, mengalokasikan waktu khusus untuk tugas offline dan online. Yang ketiga itu prioritas tugas, mengutamakan tugas penting dan mengurangi aktivitas digital yang tidak produktif. Kemudian adanya individu perlu mengembangkan soft skill, di mana komunikasi interpersonal perlu ditingkatkan, berlatih komunikasi tatap muka tanpa bergantung pada teks atau emoji. Yang kedua ada empati dan kecerdasan emosional, memahami ekspresi dan emosi orang lain secara langsung. Selanjutnya ada kreativitas dan problem solving, di mana individu perlu mengembangkan pemikiran kritis tanpa selalu mengandalkan internet. Kemudian individu perlu aktivitas offline yang bermakna, misalkan olahraga dan aktivitas fisik, mengurangi stres akibat penggunaan layar yang berlebihan. Kedua ada meningkatkan hobi atau mencari hobi yang kreatif, misalkan melukis, menulis, memasak, atau musik untuk menstimulasi otaknya. Yang ketiga itu ada interaksi sosial tanpa teknologi, di mana individu perlu membangun hubungan lebih dalam dengan keluarga dan teman. Yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi untuk produktivitas dan inovasi. Teknologi telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas serta mendorong inovasi dalam dunia kerja dan bisnis, di mana perlu optimalisasi teknologi untuk efisiensi kerja. Di mana pemanfaatan digital tools itu perlu, misalkan aplikasi seperti Trello, Notion, Slack, or Microsoft Teams itu untuk manajemen tugas dan komunikasi. Yang kedua itu ada automasi atau tugas rutin, menggunakan RPA untuk otomatisasi tugas administratif. Yang ketiga itu AI untuk analisis dan prediksi, menganalisis data dalam skala besar untuk wawasan strategis. Yang keempat itu ada kolaborasi digital dan cloud computing, di mana sistem berbasis cloud seperti Google Workspace dan Microsoft 365 untuk fleksibilitas kerja. Selanjutnya itu ada inovasi berbasis teknologi dan model bisnis digital. Pengembangan solusi digital atau inovasi melalui aplikasi mobile, SaaS, dan blockchain. Yang kedua, startup berbasis teknologi, misalkan model bisnis fintech, edtech, and healthtech. Model bisnis digital subscription based service, on-demand platforms, and marketplace digital. Selanjutnya ada kewirausahaan berbasis teknologi, di mana individu perlu menciptakan usaha digital tanpa batasan geografis. Yang terakhir itu ada strategi transformasi digital dan manajemen inovasi. Strategi digitalisasi, di mana individu perlu menerapkan IoT dalam manufacture dan bisnis. Yang kedua itu ada sistem manajemen inovasi. Individu perlu menggunakan idea, crowdsourcing, dan hackathon digital. Yang ketiga itu ada kolaborasi digital dan manajemen proyek. Platform seperti Jira, Monday.com, and ClickUp untuk efisiensi kerja. Yang terakhir itu ada knowledge sharing platforms, berbagi pengetahuan melalui Coursera, Udemy, and Knowledge Hub internal. Kita masuk pada contoh kasus penelitian yang sangat relevan mengenai digital native. Yang pertama ada penelitian dari Junaidi dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital telah dan sangat memengaruhi pola komunikasi dan pola asuh generasi digital native. Juga menemukan bahwa untuk menghadapi sebuah disrupsi teknologi perlu adanya peran keluarga dan komunikasi keluarga. Hal tersebut untuk menekan kepatuhan di mana orang tua berperan sebagai pengambilan keputusan bagi anak. Kemudian ada penelitian dari Finori tahun 2019. Ia juga menemukan bahwa perkembangan teknologi dapat mengurangi interaksi dalam keluarga karena banyak orang tua memberikan smartphone kepada anak sebagai solusi agar mereka tetap tenang.
Kemudian yang ketiga adalah penelitian dari Kinkel dan Pavel tahun 2021. Mereka menemukan bahwa generasi kedua digital natif itu lebih khawatir terkait karir, penampilan, serta citra tubuh sehingga membuat mereka lebih stres dan khawatir. Juga menemukan bahwa ternyata ibu yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mampu menemukan alternatif dan cara mendampingi anak digital native dibanding ibu yang tidak berpendidikan, karena ibu yang kurang dalam berpendidikan kurang mampu optimal dalam melindungi anak digital native. Akibatnya, anak-anak lebih bebas bermain gawai tanpa batasan waktu dan kurang mendapatkan kontrol dalam mengakses konten negatif. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan mengenai digital native yaitu generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital itu memiliki keterampilan tinggi dalam menggunakan teknologi. Individu lebih nyaman menggunakan teknologi dalam belajar, juga cepat beradaptasi, serta memiliki kecenderungan multitasking dalam tampilan yang visual. Namun, tantangan dari digital native ini adalah seperti kecanduan teknologi, keamanan cyber, dan dampak sosial. Semua itu perlu dikelola secara digital dengan baik. Perlu adanya pemikiran kritis serta keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Semoga penyampaian dari kelompok kami mengenai digital native membawa manfaat untuk bagi pendengar sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.